ada memang begitu. Pokoknya kalau kamu nggak ngucapin selamat Natal sama saya pecat kamu. Dan si yang bersangkutan belum punya opsi yang lain pekerjaannya. Ini kalau saya keluar dipecat, anak saya, istri saya, wah ini bakal kerepotan nih. Mana lagi banyak cicilan dan segala macam. Sehingga dia berpikir untuk menyelamatkan keluarganya dia harus. Itu kan persoalannya tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan. Tiba-tiba sosokan selamat Natal Pak. Nah, itu kan terus berbeda hukumnya. Jadi urusan sosial itu harus punya ruang-ruang analisa yang sifatnya privat dan personal. Tidak bisa dipukul rata. Maka kembalikan kepada yang bersangkutan, kamu keadaannya bagaimana? Karena keadaan kamu menentukan hukum itu boleh atau tidak boleh. Kamu termasuk yang darurat atau yang tidak darurat. Kalau misalkan posisinya adalah sebagai GM misalkan, dia nggak punya kepentingan harus pakai ucapan selamat Natal, dia nggak punya kewenangan atau keharusan untuk ngucapin macam-macam lah. Dia bertahan dengan pendapatnya. Nggak ada pengaruh bagi pekerjaannya, tidak pengaruh bagi apapun dalam dirinya. Ya sudah. Tidak usah maksain untuk sok-sokan gitu. Kalau memang tidak berpengaruh. Tapi kalau ada pengaruh terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan, dan dia belum punya alternatif yang lain, maka kita harus maklumi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berita di portal islam.id dengan judul Sinterklas Sholat. Ini ada postingan di akun X atas nama Alit ya, di @sitlisius. Di sebuah mall ada pohon Natal gede dan kursi Sinterklas kosong. Terlihat banyak orang tua dan anak-anak ngantri mau foto. Maksudnya mau foto dengan Sinterklas ya. Salah satu orang tua nanya ke panitia, "Ini Sinterklasnya di mana ya?" "Oh, bentar ya Pak. Sinterklasnya sholat." Maksudnya Sinterklasnya sedang sholat. Entah mau ketawa atau miris. Nah, sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, kita akan dengarkan penjelasan Ustadz Daniel Barkah dalam permasalahan ini. Kita saksikan videonya. Pertanyaan pertama gini ya, jadi urusan sosial itu selalu tidak dibikin mutlak. Ya, urusan sosial itu tidak dibikin mutlak. Ya, urusan muamalah sosial itu tidak pernah dibikin mutlak. Misal gini, Ustadz boleh nggak perempuan bekerja? Ya tergantung jawabannya. Kalau dia perempuan bisa menjaga hak-hak kewajiban kepada suaminya, dia bisa menjaga kehormatan, dia bisa menjaga supaya tidak terjebak dengan fitnah, ya boleh. Tapi kan tidak semua wanita bekerja bisa begitu. Artinya ada yang memang juga terjebak dengan fitnah, malah jadi masalah, ya jawabannya tidak boleh gitu saja. Jadi urusan sosial itu sangat mungkin kembali kepada kondisi real yang bersangkutan. Ada satu pertanyaan, Ustaz, saya kalau nggak bilang selamat Natal itu terancam terancam dikeluarkan dari pekerjaan. Mungkin ada ya. Kalaulah ada memang begitu, pokoknya kalau kamu nggak ngucapin selamat Natal sama saya pecat kamu. Dan si yang bersangkutan belum punya opsi yang lain pekerjaannya. Ini kalau saya keluar dipecat, anak saya, istri saya, wah ini bakal kerepotan nih. Mana lagi banyak cicilan dan segala macam. Sehingga dia berpikir untuk menyelamatkan keluarganya dia harus. Itu kan persoalannya tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan. Tiba-tiba sosokan selamat Natal Pak. Nah, itu kan terus berbeda hukumnya. Jadi urusan sosial itu harus punya ruang-ruang analisa yang sifatnya privat dan personal. Tidak bisa dipukul rata. Maka kembalikan kepada yang bersangkutan, kamu keadaannya bagaimana? Karena keadaan kamu menentukan hukum itu boleh atau tidak boleh. Kamu termasuk yang darurat atau yang tidak darurat. Kalau misalkan posisinya adalah sebagai GM misalkan, dia nggak punya kepentingan harus pakai ucapan selamat Natal, dia nggak punya kewenangan atau keharusan untuk ngucapin macam-macam lah. Dia bertahan dengan pendapatnya. Nggak ada pengaruh bagi pekerjaannya, tidak pengaruh bagi apapun dalam dirinya. Ya sudah. Tidak usah maksain untuk sok-sokan gitu. Kalau memang tidak berpengaruh.
Tapi kalau ada pengaruh terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan, dan dia belum punya alternatif yang lain, maka kita harus maklumi mereka. Misal pejabat negara, nggak ada urusannya sebetulnya. Harusnya pejabat negara bisa menunjukkan kalau dia muslim, mohon maaf saya tidak bisa mengucapkan ini. Kenapa? Nggak ada urusannya dengan beliau. Misalkan pejabat negaranya siapalah, tokoh-tokoh tertentu. Ya kecuali kalau misalkan si pejabat negaranya memang diharuskan secara protokoler untuk mengucapkan itu. Kayak menteri agama di kita kan menteri agama semua agama. Bukan menteri agama Islam. Sehingga dia menteri agama semua agama, mau nggak mau dia harus terikat dengan SOP itu gitu loh. Kecuali kalau dia mau merubah SOP yang saya buat, aturan Kemenak yang saya buat adalah di mana menteri agama tidak punya kewajiban untuk mengucapkan salam semua agama. Selesai. Nah, itu sudah dibahas oleh MUI. Jadi prinsipnya untuk format yang sifatnya sosial tidak ada ketentuan baku, sangat mungkin lebih bersifat personal dan kasuistik. Maka yang perlu kita analisa adalah mana yang manfaat, mana yang madorot dalam pertimbangan aktivitas sosial tersebut. Jika memang ada ancaman, ya mau tidak mau. Tapi saya diancam, cuman saya punya opsi pekerjaan yang lain, saya pengen resign saja, itu lebih bagus. Dia menjaga kehormatannya di satu sisi, dan dia masih punya pekerjaan karena ada opsi alternatif. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Ada orang-orang yang saya ini bingung, Ustaz, ini pekerjaan saya satu-satunya, mana keperluan juga lagi mendesak, awal tahun butuh uang buat beli buku, beli tas, beli baju gitu. Dan dengan jadi Santa Claus saya dapat gaji lebih. Ya gimana lagi, kita kan tidak bisa menyalahkan orang. Saya kasih contoh nih. Ammar bin Yasir ditangkap oleh tuannya, berikut dengan ibu dan bapak. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Gemeteran Ammar. Wah, ini kalau saya nggak ngikutin keinginan bos saya, mati nih. Sampai akhirnya ucapan Lata dan Uzza. Hanya diucapkan Lata dan Uzza. Selesai mengucapkan, lapor ke Nabi Rasul, celaka saya, celaka saya. Kenapa kamu celaka? Saya tadi mengucapkan kalimat mukaffirah atau mukaffarah, mengucapkan kalimat-kalimat kafir. Ini gimana nih urusan? Kan dibacakan ayat surat An-Nahl itu, bahwa kalau kamu masih punya iman dalam hati dan tenang dalam keadaan iman, ya ucapan kamu tidak akan dihitung apa-apa. Kalau kamu masih kuat dengan keimanan kamu. Karena kamu terjebak dengan situasi, kamu terjebak dengan sebuah kondisi di mana kamu harus mengucapkan kata-kata yang hati kamu ingkari. Kan bisa diformat begitu. Jadi prinsipnya bisa jadi haram, ya bisa jadi. Misalkan saya tiba-tiba bikin tayangan di YouTube, selamat apa? Tidak tenawanan si usaha jenang gawe, yang jadi menteri. Terus maka bagian entar lah nggak tahu gitu, bisa ya. Atau memang ada orang-orang yang, aduh ini kalau nggak ngucapin bisa kena apa ya, kita tidak bisa apa namanya pukul rata keadaan setiap orang. Maka dalam konteks sosial, posisikan sebagai posisi yang sangat mungkin privat, sangat mungkin personal hukum itu. Bukan berarti kemudian kita main-mainin hukum, dah. Makanya ada konteks darurat, ada konteks tidak darurat. Bagi orang yang darurat, makanannya hanya ada makanan yang haram, ya kita akan biarkan makan yang haram. Nggak ada lagi makanan yang lain, gimana? Ya sudah, makan yang haram sudah daripada dia mati dan segala macam. Nah, kalau toh kemudian ada pembahasan seberapa berat darurat yang harus kita ambil untuk bisa melakukan hal-hal tertentu, nah itu ijtihadiyah. Ada yang menyatakan darurat yang sampai menyebabkan kematian, maka baru dibolehkan. Atau darurat yang menyebabkan kemiskinan, kesengsaraan, baru diizinkan. Nah itu kan analisa yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi prinsipnya tidak semua orang bisa pas dengan satu fatwa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Sangat mungkin ada kasus-kasus tertentu yang kita perlu angkat latar belakangnya, alasannya, pertimbangan-pertimbangannya. Tapi secara prinsip bagi saya pribadi, karena saya tidak punya kepentingan, dan kalau nggak ngucapin juga saya nggak akan dipecat. Karena dipecat dari apa juga saya bingung. Nah bagi saya nggak harus ngucapin, maka hukum bagi saya tentu haram. Kalau saya mengucapkan itu haram. Kenapa? Karena nggak ada urusan, nggak ada kepentingannya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang terikat dengan kontrak kerja, terikat dengan hubungan ini itu dan segala macam, tentu berbeda hukumnya antara mereka dengan saya. Sehingga prinsipnya sangat mungkin dua-duanya kita akomodir, tinggal menempatkan kapan itu jadi haram dan kapan itu diizinkan, ya gitulah kurang lebih. Wallahu a'lam.